besar, rambutnya keriting, aja guyu Ji. Jadi kalau ibu ke Ampel ya, kalau Ampel ke Jalan Sasak nomor 5 itu kan penjualan toko kitab. Kalau melihat orang Arab kok pendek, hitam, terus rambutnya keriting, ibu bilang aja di hati, Kohton, keturunan Kohton. Kalau orang yang Arab ganteng kayak yang menjaga Raudhah, makamnya baginda Rasul yang cakep-cakep, itu insya Allah keturunannya Adnan. Maka Kanjeng Rasul itu silsilah nasabnya dari Ibrahim lewat Ismail lewat Adnan. Maka kalau diurut dari bawah begini, coba ibu lihat ke sini dari bawah ya, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Nazar bin Ma'din bin Adnan ke atas bin Ismail bin Ibrahim menelurkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capek saya. Dilanjut doa apa dilanjut doa makan? Gimana? Sebab acaranya ini syukuran Bu. Syukuran itu kode etiknya tidak perlu ngaji lama-lama, yang penting syukuran itu makan. Cocok? Saya tahu apa yang kamu mau. Kiai kok ngaji mantenan Bu lama-lama, itu namanya dosa mughalladhah. Jadi singkat, padat, sing penting mangane, mulai nggawa Sudah Bu ya? Sudah? Akhirnya Ibrahim ini punya anak dua. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Kalau melihat sejarah ini berarti Ismail itu anak pertama, Ishak anak kedua. Ishak dengan Ismail itu satu bapak, beda. Kaul yang rojih, kaul yang muktamad, pendapat yang unggul, yang disembelih untuk praktek korban jelas adalah Ismail alaihissalam. Bagaimana korelasi dengan Isra Mi'raj Bu? Setelah Ibrahim dengan Ismail tumbuh besar, akhirnya diperintah Allah untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah itu pernah tergoyang pondasinya. Kapan itu? Ketika tergenang bencana tufan. Jadi air bah yang menimpa kaumnya Nabi Nuh itu sempat menggeser pondasi Ka'bah. Maka isyarah Qur'annya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid. Setelah itu Ibrahim untuk merenovasi atapnya Ka'bah itu tidak nutut. Bahasanya orang Tanggulangin enggak duduk napa? Enggak gitu. Kenapa Ibrahim tidak gitu? Akhirnya Jibril mandap, "Him, nak awakmu gak gitu, Anda harus pakai banci." Tahu banci? Wis padha desane, paham ngoten Bu? Paham napa mboten? Nah, banci itu yang sekarang diabadikan menjadi makam Ibrahim, yang sekarang dikurung kayak kurungan sangkarnya burung. Siapa orang yang habis tawaf sholat di belakang Ibrahim, hukumnya sunnah muakkadah. Di situ ada telapak kakinya Ibrahim ketika dia memanjat atapnya Ka'bah dalam rangka renovasi. Setelah selesai, Ibrahim diperintah Allah untuk naik ke gunung namanya Jabal Abi Qubays. Kata Allah, "Ibrahim, setelah engkau merenovasi Ka'bah, tolong panggil orang sedunia, orang-orang Tanggulangin supaya datang ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Allahumma." Kata Ibrahim begini dengan Allah,
suara saya ini nggak nyampe ke Tanggulangin. Bagaimana nih? Kata Allah begini, kata Jibril, kamu pokoknya bersuara, nanti yang akan menyampaikan suara kamu itu saya, kata Jibril. Maka melihat ini Bu, orang berangkat umroh, orang berangkat haji, itu panggilan Allah. Saya mau tanya Bu, keluarga Tanggulangin, jawab yang kompak. Ada nggak Tanggulangin orang kaya belum sempat berangkat haji sudah duluan mati? Bilang ada nggak? Ini menunjukkan haji itu perintah Allah. Saya itu umroh Bu, di samping saya itu orang Surabaya, dia orang kaya betul, nyampe di atas Kolombia itu meninggal, belum sempat, belum datang. Subhanallah. Maka ibu berdoa, walaupun kita pas-pasan, tapi tidak mustahil kita bisa diberangkatkan ke sana. Allahumma orang habis haji, habis umrah itu nggak jatuh miskin Bu, tidak ada ceritanya habis umrah miskin, pasti kaya. Coba kalau ketemu Bu Haji ya, lihat, pasti cincinnya besar. Iya, malah tetangga saya itu cincinnya itu mulai ujung jari sampai ke ketiak ya, Bu Haji itu. Karena memang janji Al-Quran, tijaratan lan tabur, perniagaannya, hartanya tidak akan pernah habis. Coba lihat itu. Ibu punya emas? Punya gelang Bu? Nggak punya? Melarat. Nggak apa-apa Bu, sekalipun ibu pakai gelang karet lumayan ya, kanggun jebret kupingnya bapak Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Bu, setelah selesai Ibrahim memanggil-manggil, ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baital haram fahujju ilaihi. Coba Bu, redaksinya, ya ayyuhan nas, yang dipanggil manusia, kaya atau miskin, semuanya dipanggil. Ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baital haram. Ayo sekarang berangkat haji. Bahkan bukan hanya manusia yang sudah hidup, calon embrio, bayi yang ada di spermanya, tulang rusuknya suami, itu ketika mendengarkan kok menjawab labbaik sekali, pasti akan haji sekali. Waman labba marrotan hajja marrotan, waman labba marrotaini hajja marrotaini. Kok dulu panjenengan jawab labbaik sekali, haji sekali? Kok jawab dua kali labbaik haji dua kali? Waman labba salasa marrat, kok menjawabnya tiga kali labbaik haji tiga kali? Kok jawabnya baik. Ini dengar gak ini? Loh, orang haji itu kan kalau sepuh-sepuh kan diajak talbiyah nggak bisa tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ngono mboten saged. Baik habis haji tambah baik. Mboten napa-napa jenengan saged baik-baik tok. Besok ketika tawaf sing waca niku mawon. Dadi liyane maca talbiyah jenengan langsung baik. Insyaallah disawang karo wong Bu, ditakoni mesti wong Tanggulangin iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah selesai Bu, apa yang terjadi Bu? Ibrahim diperintah Allah. Gini Bu, antahhira baiti lit-taifin. Ibrahim disuruh membersihkan Ka'bah
sebelum kedatangan tamunya Allah. Maka Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj diadakan operasi besar. Siapa dokter spesialisnya, SPOG-nya? Malaikat Jibril dengan Zam-Zam. Ibu yang bisnis, Bu, supaya laris, bersihkan jiwa ibu. Anda yang hari ini janda, tidak usah pasang posting foto. Bersihkan hati ibu, pasti akan ada kumbang yang datang. Minimal tukang syuting. Ini paham gak, Bu? Tidak usah. Ini konsep Quran. Kenapa saya undangannya banyak? Ya karena saya berusaha membersihkan diri. Orang bisnis apapun tidak usah datang ke dukun. Wong dukun ini bodoh campur pikun. Cocok gak? Kaya sing guyu sering nang dukun iki. Jadi bersihkan hati. Sebelum Kanjeng Nabi mengajak umat untuk sholat, yang beliau adalah Nabi rahmatan lil alamin, bersihkan, diisi dengan 3 materi. Setelah itu saya singkat, Bu, ya, suara saya habis karena nanti malam masih ngaji di Jasem, Bu. Setelah itu Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil, ayo jawab, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa singkatnya ke langit 1, Sidratil Muntaha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba gini, Bu, ada 3 muatan. Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj tingkatan pertama, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan syariat. Ya, perjalanan syariat. Ibu, kita harus bersyariat yang kuat. Sholat dilakoni. Sampean ngomong yes ngono ya. Ya sing banter. Sholat dilakoni. Tolong sing gak ngomong gak usah mangan. Zakat dilakoni. Hormat suami dilakoni. Baik sama tetangga dilakoni. Hormat sama orang tua dilakoni. Tawa-tawa yang bapak dilakoni. Tuh, ya. Ya mbah sing sampean duwe apa? Nabi ya. Itu syariat. Syariat itu pokoknya yang biasa, yang kelihatan. Sholat 5 waktu, haji kalau punya uang, kalau enggak jamaah yang baik. Itu syariat. Maka ketika Kanjeng Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan syariat. Terbukti apa? Didampingi Jibril dengan Mikail, kemudian masuk ke Masjidil Aqsa melaksanakan lambang sholat. Siapa yang makmum? Seluruh nabi dan rasulnya Allah yang pernah diutus di muka bumi, semuanya bermakmum kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah? Dari langit 1 sampai langit 7 itu perjalanan torekoh, perjalanan tasawuf. Karena mirip sudah masuk ke ruang fisika. Jadi langit 1 ketemu dengan Nabi Adam, kemudian ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu mau masuk ketemu dengan Allah, Jibril tidak ikut, Mikail tidak ikut. Kenapa? Karena pertemuan hakikat. Hanya Allah dengan Kanjeng Nabi. Wis niki kangelan cara memahami. Ngene Bu, sampean-sampean mrene, kula gambarno wong duwe bojo. Laki-laki perempuan nikah. Kemudian proses pertama dinikahkan, ya. Diakadkan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril malkur. Itu perjalanan syariat. Siapapun boleh melihat, penghulu melihat, pengiring pengantin melihat, masyarakat yang hadir melihat. Tapi setelah selesai dipertemukan, ya dipertemukan, sing nemokno biasane perias, betul ya. Nah,
Nanti dikasih gini Bu, tikar, terus yang laki-laki nginjek telur. Itu maknanya apa Bu? Nanti malam kalau kepingin kuat harus jamu. Paham nggak ini? Itu perjalanan. Terus dipertemukan tangannya salamannya tembur. Kalau di Kediri itu dibacakan kayak hadroh itu ya. Kayak hadroh. Kalau di lain daerah nggak sama. Assalamu alaik kazainal anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaik kazainal anbiya'i. Assalamu alaik. Terus ditangkap nongeten Bu. Ini perjalanan torekoh. Setelah itu pengantin kedua dibalikkan ke sana, dibawa ke kamar. Ini perjalanan hakikat. Tukang syuting gak boleh masuk, betul nggak? Mertua gak boleh masuk, kiai yang ceramah pun tidak boleh ceramah di dalam kamar. Kok no kiai ceramah jero kamar manten kiai kurang ajar. Kok no le awakmu nak wis mlebu kamar wong loro, pertama yang harus ditempuh pertama kecupen batu ising lanang. Bar ngoten uculono androge. Itu kiai sampel. Kenapa? Itu ilmu laduni. Maka di Alfiyah dikatakan wafi laduni qalla wafi. Maknane Bu, kalau sudah melalui syariat, sudah melalui torekoh, dia menemukan zatnya Allah, dirasakan yang tidak bisa dirasakan selain dia. Itu namanya ilmu laduni. Wes nomor 3 tak contohno. Meneng ngaji yang wong sepuh-sepuh iku kudu telaten. Sebab bencana otaknya kan sudah lemot. Begini Bu, Ibu tahu kelapa? Tahu kelapa Bu? Jawab yang kompak, tahu kelapa? Kelapa itu kelopo. Kelopo itu kerambil. Bu, kelapa itu ada 3 sap. Sebelum Ibu ngambil hakikat alias santen, halus melalui kelopo nih. Sebelum ngambil kelopo harus melalui sepeti. Kalau Ibu kepengen santen harus melalui kelopo, diparut. Sebelum ketemu kelopo harus melalui sepet. Kok ana wong Tanggulangin wa halus supah oleh santen gak ro sepet, kuwi santen colongan. Paham nggak? Paham mboten? Milo panjenengan tak gambarno wis contoh telu kok gak paham, kudu otake sampean gonyang counter. Direnovasi Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Bu, terakhir Kanjeng Nabi mendapatkan satu oleh-oleh. Kalau saya ke Tuban, ke tempatnya kampungnya Bu Muniroh ya, itu ikonnya itu siwalan. Kalau kita ke Madiun, ke tempatnya Bu Is ya, itu brem. Kalau kita ke Kembabat itu wing kombabat. Kalau kita ke Malang itu beli apel. Kalau kita ke Tanggulangin beli tas Intako. Itu semuanya ada ya, oleh-oleh. Karena perjalanan Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah, itu oleh-olehnya adalah sholat. Bu, lihat ke sini. Setelah turun ketemu dengan orang yang punya jasa besar. Siapa? Nabi Musa. Ditanya, Muhammad, lo ketemu Allah dikasih apa? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Musa mengatakan gak bakal kuat, umatku itu orang yang kuat, kaum Bani Israel.
nggak kuat, apalagi umat kamu yang di situ ada masyarakat Tanggulangin tambah nemen nggak kuat. Halo, aku jujur takok Bu, iki Tanggulangin karo Supah aslinya sholat 5 waktu itu abot gak? Jujur abot mboten? Abot mboten? Saya ngomong gak abot ancane yo gak sholat. Aslinya abot Bu, wong itu konsep Al-Quran, wa innaha lakabirah, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Berat sholat itu. Akhirnya karena jasa Musa, akhirnya Nabi Musa memberikan masukan, gini aja Muhammad, engkau naik ke Allah lagi, minta takhfif, minta dispensasi, minta rukhsah, minta keringanan. Akhirnya bertemu dengan Allah, dari 50 menjadi 45, jadi 45 menjadi ya jarang 10 toh Bu. Dari 45 menjadi 40, dari 40 menjadi 35, 35 menjadi 25, 25 menjadi 20, 20 menjadi 15, 15 menjadi 10, 10 menjadi 5. Itu pun Bu masih diprovokator Nabi Musa. Katanya begini, Muhammad, 5 waktu pun umatmu masih sulit dan berat. Apa kata Nabi? Sudah Musa, saya malu. Saya malu untuk minta keringanan lagi, mosok diskon besar-besaran dari 50 menjadi 5. Sudah saya malu. Bukan berarti Allah menyetop loh ya. Bukan berarti Allah sudah bilang enggak, tidak. Tapi Kanjeng Nabi yang malu. Tapi andikan Kanjeng Nabi naik lagi, minta dispensasi 5 diturunkan, kira-kira Allah akan mengatakan begini, wes mesisan, enggak usah sholat. Kira-kira ngono. Kok sing mburi ngomong kok mboten ngoten nggih biyen.